Baik ibu-ibu yang saya banggakan, coba dilihat lagi buku pintarnya ya. Nah, buku pintarnya halaman 28 ya. Di situ ada sebuah permasalahan ketika Ibu Lili yang sadar telah berlaku kasar kepada anaknya si Agus namanya ya Bu ya. Jadi sebenarnya Ibu Lili itu banyak pikirannya ya kan. Nah, sehingga entah apa yang dilakukan oleh si Agus, dimarahilah si Agus. Jadi gara-gara ibunya diam saja, dianggap dia masih marah, padahal masih banyak pikiran yang lain gitu kan. Kemudian ibunya berpikir sebaliknya juga ya. Kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatan sedih, orang ibunya juga diam ya kan. Jadi ada kesalahpahaman di situ ya. Terus Ibu Lilinya kemudian beranggapan apakah dia memang salah gitu ya. Nah, jadi kemudian disitulah dia letak kesalahannya ya Bu ya. Karena tadi awalnya dia sudah bersikap kasar ya. Coba Ibu di sini perhatikan ya. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana perasaan si Agus setelah Ibu baca? Sedih ya? Iya, ada yang jawab sedih ya kan. Terus bagaimana perasaan Ibu Lili di bagian awal cerita? Kira-kira di situ. Banyak pikiran, Pak. Banyak pikiran kan di situ kan? Ya. Bagaimana dengan hubungan antara Ibu Lili dan Agus? Dengan permasalahan di situ tadi? Diam-diaman jadinya ya kan? Iyalah ibunya diam, si Agusnya diam, saling ya bingung kan jadinya kan? Mengapa bisa terjadi demikian Bu? Mengapa bisa terjadi demikian antara Ibu Lili dengan si Agus? Jadi kurang komunikasi. Kurang komunikasi di situ ya Bu ya. Jadi kesimpulannya dari cerita itu Bu, ya, kadang permasalahan ekonomi keluarga tanpa sadar membuat orang tua bertindak kasar dan sering marah ya pada anak sehingga menjadikan keluarga kita tidak bahagia, tidak harmonis ya Bu ya. Kemudian yang kedua, orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anaknya. Kalau ibu suka marah-marah, maka di masa depan dia akan menjadi orang yang agresif, ya kan? Kalau ibu suka mengancam-ngancam, maka di kemudian hari dia suka mendendam, menjadi orang yang pendendam. Begitulah kira-kira Ibu ya. Jadi dilihat lagi Bu buku pintarnya, di apanya itu ada perubahan sikap dari Ibu Lili ya kan? Ada perubahan dari sikap dari Ibu Lili. Apa itu perubahan sikapnya? Ya silakan dibaca di situ ya kan. Jadi Ibu Lili di situ masak ya kan? Kemudian tangan si Agus nggak sengaja menyentuh gelas, ya kan? Cerita selanjutnya itu Ibu Lili tidak marah ya kan? Jadi pada bagian akhir terlihat perubahan sikap dari Ibu Lili ya, berdampak bagi anak-anaknya. Agus Ita bersedia mengikuti ajakan Ibu Lili. Apa suruhannya di cerita itu? Ayo kita bersihkan bersama, ya kan? Ambil kain lapnya, kita bersihkan. Jadi bagaimana sikap si Agus dan si Ita dengan Ibu Lili yang penyabar seperti itu? Kira-kira bagaimana? Tidak takut, tapi malah senang. Itu tadi. Itulah pentingnya bagi kita untuk bersikap sabar ya Bu ya. Nah, jadi kesimpulannya Bu dari cerita Ibu Lili dan si Agus dan anaknya lagi yang satu lagi namanya si Ita ya kan, menjadi orang tua yang lebih baik tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah uang dan harta ya kan. Bahkan yang banyak hartanya pun sering juga kena marah, sering marah-marah ya kan. Nah, meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik. Dengan apa? Dengan belajar mengendalikan emosi. Itu dia tadi. Jadi cara yang keempat itu menjadi orang yang tua yang lebih baik adalah dengan selalu bersikap, berperilaku dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan ya.